Dan hari besar itu tiba dan kita akan melihat rangkaian kemungkinan yang bisa terjadi. Antara break area resisten atau nyemplung langsung ke dasar mungkin 1900. Siapa tahu, karena hari ini bisa dibilang keputusan yang sangat dinantikan yaitu terkait dengan rencana berikutnya. Sayangnya, lagi-lagi beribu sayang, hari ini kita tidak akan melihat dot plot yang akan diumumkan karena bukan jadwalnya. Kita baru akan lihat dot plot tersebut di bulan September. Jadi pertemuan kali ini semua akan terfokus kepada pernyataan Presiden Fed atau Ketua Fed Jerome Powell. Hati-hati teman-teman, bukan suku bunga, melainkan pernyataan Jerome Powell. Kenapa? Lagi-lagi 96% sudah mengharapkan kenaikan suku bunga 25 basis point. So, it won't be any surprise. Jadi tidak akan ada kejutan di antara pengumuman suku bunga. Karena 3 hari terakhir kita sudah lihat emas juga ditekan sangat-sangat dalam. Walaupun tertahan di level 1949 dan 1951 dalam 2 hari terakhir. Oke, kita lihat bagaimana nasib dengan dolar dan juga secara kondisi teknikal lainnya. Ya, seperti kemarin yang sempat kita bahas bahwasannya harapan kita adalah laju kenaikan dolar terhenti di grafik daily dengan potensi ditunjukkan dari target 50% ataupun 38%. Dan lagi-lagi betul apa yang kita perkirakan, ternyata dia juga ditutup dengan ini lebih kepada shooting star sebetulnya. Jadi sebetulnya harapan untuk hari ini adalah pelemahan US dollar. Terlepas dari pengumuman suku bunga yang akan dinaikkan 25 basis point, itu mungkin hanya akan mendorong sesaat, tapi pengumuman Fed yang lebih utama. Jadi bisa saja ini digagalkan untuk pola penurunannya teman-teman. Hati-hati, walaupun secara teknikal akan mengalami penurunan, tapi secara fundamental belum tentu. Itulah sebabnya technical versus fundamental. Mana yang akan lebih kuat? Untuk kali ini saya rasa fundamental. Dan semuanya akan berubah. Bisa saja ini akan terjadi kenaikan dan kita akan break areal 102.05. Dan itu berarti penguatan dolar selama seminggu ke depan. Tapi juga hati-hati, karena setelah itu fokusnya adalah NFP. Bisa saja semua terjadi secara cepat. Oke, atau bahkan market bisa saja tidak peduli dengan pengumuman Fed karena mereka memperkirakan Fed terlalu bermain api dan akhirnya akan gagal. Jadi mungkin saja pasar akan bertaruh ke arah tersebut dan akhirnya dolar akan cenderung turun. Nah, kita lihat posisi dari grafik H4-nya potensinya juga sama dan kita sudah mendapatkan rejection-nya paling jelas di sini 50% tertahan kemudian dia turun dan lagi-lagi polanya kalau teman-teman lihat di sini MACD sudah crossover sehingga kemungkinan potensinya dia adalah terlanjur atau melanjutkan penurunan. Dan itu juga berarti menandakan apa yang kita lihat dari jalur penurunan sebelumnya sebetulnya masih relatif lebih kuat. Ya, lagi-lagi mungkin saja kita tetap mendapatkan jalur yang paling utama. Ini adalah wave 1, 2, 3, 4, dan potential 5. Cukup menarik. Bagaimana dengan nasib dari potensi US Treasury Yield? Koreksinya adalah seperti ini dan kita juga mendapatkan apa yang kita harapkan teman-teman. Yes, rejection jelas di situ terjadi, kemudian juga kita tinggal tunggu saja apakah MACD ini akan crossover atau tidak. Tapi hati-hati, lagi-lagi hati-hati karena pernyataan Powell bisa saja 50-50 antara hawkish atau less hawkish. Dan yang jelas, market bisa saja kecenderungannya tidak bereaksi terlalu dalam terkait dengan hawkishnya Fed. Karena dengan itu potensi untuk penurunan juga masih tetap terbuka, tapi juga kita mesti lihat dan pertimbangkan dari sisi grafik daily. Posisinya memang kemarin dia sempat naik, lagi-lagi rejection, dan kita masih bisa harapkan terkait dengan ekspektasi kita tentunya terkait dengan head and shoulder di grafik ini teman-teman. So, sangat ditunggu apakah nanti malam kita akan terlihat pembalikan ke atas atau justru akan mengkonfirmasi pelemahan tersebut. Dan itu berarti kalau kita lihat dari sisi counseling, sangat menakjubkan teman-teman. Akhirnya kita mendapatkan rejection di zona trendline. Ya, posisinya adalah dia ditutup dengan bullish engulfing, sehingga untuk hari ini saya lebih cenderung memegang potensi buy daripada sell. Walaupun dengan catatan nanti malam bisa saja berubah, terutama kalau sampai dia turun di bawah 1.2800. Hati-hati, Anda bisa switch strategi kalau dia tembus 1.2800 atau bahkan yang paling penting adalah 1.2780. Tapi selama ini tidak ditembus, Anda pertahankan posisi buy Anda, tapi juga hati-hati juga karena areal 1.2963 itulah areal resisten yang harus ditembus. PR utama bagi pound sterling yang sedang survivor atau sedang berusaha untuk mengenaikan. Kabar bagusnya,
Dukungan dari IMF menunjukkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Inggris cenderung positif, teman-teman. Ya, ini berarti menandakan apa yang kita lihat kemarin diharapkan penurunan ternyata tidak terjadi, tapi juga hati-hati karena Fibonacci retracement yang paling penting adalah 61,8%. Selama 61,8% tersebut tidak ditembus, maka kemungkinan untuk rejection turun masih bisa terjadi. So, planning saya berharap munculan untuk 1.850, lalu kemudian dia dorong naik ke atas, tapi hati-hati di sini 1.3060 belum tentu dia tembus, bisa saja terjadi rejection. Kalau misalkan katakanlah Fed secara mungkin bisa dibilang secara spesifik mengatakan bahwa mereka belum akan berhenti menaikkan suku bunga. Dan ini akan menguatkan dolar sehingga pound sterling akan mengalami rejection di kisaran 1.2960-an atau bahkan 1.300. Itu berarti saatnya Anda switch menjadi strategi sell. Atau kalau memang ternyata dia langsung tembus 1.2814 atau 1.2800, kita anggap ini adalah support critical, maka Anda boleh follow sell dengan potensi target kemungkinan diperkirakan maksimum ada di 1.2740-an, teman-teman. Dan hati-hati, apapun bisa terjadi menjelang sesi yang paling menegakkan. Pengumuman Bank Sentral juga akan mempengaruhi pergerakan komoditi, terutama untuk emas dan juga crude oil. Di sini, kalau kita lihat, potensi penutupan kemarin masih tetap bullish walaupun ada kecenderungan dia spinning top, artinya 50-50 antara dia bullish ataupun bearish, karena yang terpenting adalah high kemarin dan low kemarin itu akan menjadi patokannya. Selama tidak tembus low kemarin, maka kita prediksikan kemungkinan dia kecenderungan untuk menguji level di 80 atau bahkan ke level 82-83 sangat terbuka. Apalagi kalau Powell memberikan isyarat bahwa mereka bisa saja mempercepat akhir dari siklus kenaikan kalau inflasi turun lebih cepat. Itu adalah sinyal yang cukup bagus dan melemahkan dolar. Tapi hati-hati juga karena potensi ini bisa saja terjadi kegagalan. Karena kalau Anda lihat di sini, peluangnya adalah higher high, sementara dia cenderung lower high atau flat high. Ini akan mencurigakan karena bisa saja terjadi bearish divergence. Oke, lalu kemudian di grafik H4-nya, peluangnya juga kita mengharapkan ada penurunan terlebih dulu. Ya, setelahnya sudah mengalami kenaikan dan dia mendekati level 80. Saya sih berharapnya dia minimum ada turun ke 77.90 atau maksimum 77.40-an. Lalu kemudian dia diharapkan naik menguji 80 atau bahkan naik lebih tinggi. Nah, ini gambarannya sebagai pola yang katakanlah dengan sinyal uptrend karena trend lainnya masih cukup kuat. Nah, terakhir teman-teman, tentunya Anda bisa ubah strategi Anda menjadi sell kalau ternyata dia turun di bawah 77.40-nya teman-teman, atau 77.30 seperti yang terlihat di garis trendline atau di 0% Fibonacci retracement. Ya, sementara untuk kenaikan sebetulnya punya peluang untuk lanjut ke level 84, tapi mungkin nanti. Saya lebih berpikir kita harus pastikan dulu apa yang akan dilakukan oleh Fed berikutnya. Well, terakhir grafik H1 dari gold yang kemarin sudah sempat kita cantumkan. Kalau ternyata terjadi penembusan dari trendline, itu berarti tanda tanya dia akan terjadi perubahan. Oke, satu hal. Sekedar mengingatkan, kemarin kita ingatkan selama dia tidak tembus 1967, Anda masih boleh sell. Begitu dia tembus 1967, berarti Anda follow buy. Dan itu yang terjadi teman-teman. Dia betul-betul terjadi penurunan dan TP1 harusnya kemarin sudah kena. Sementara TP kedua di 1949 tidak kena karena low hanya cantumkan di 1951-1952. So, selamat untuk Anda yang mengikuti secara cermat, tapi di malam hari memang tidak cocok untuk menggunakan H1. Itu lagi yang saya ingatkan. Dan sekarang, dengan posisi seperti ini, sebetulnya yang saya lihat sekarang, ini adalah double bottom, tapi kemudian kalau ini ternyata tertahan, saya asumsikan ini sebagai inverted head and shoulder, yang artinya kemungkinan double head, lalu kemudian kita melihat di sini right shoulder yang sudah terbentuk, kemudian kita harapkan dia sudah lanjutkan kenaikan. Dan bingo, naik di atas 1967, follow by, lalu kemudian target utamanya atau target yang terdekat, kita tinggal ukur saja dari target utama, yaitu di sini, sampai ke bagian neckline. Dan kita perkirakan mungkin kenaikan itu akan terhenti atau tertahan kisaran 1977. Ya, sangat wajar, karena 1977 juga termasuk resisten cukup kuat. Dan ingat, begitu sore Anda sudah selesai dengan follow buy karena dia strateginya sudah tembus 1967, Anda segera exit karena langsung fokus ke malam hari. Dan di malam hari, sebaiknya Anda langsung cek di grafik H4 Anda, karena potensinya kita juga masih dibayangi dengan potensi head and shoulder, teman-teman. Ya, kenapa head and shoulder? Ingat aturannya dasar, kalau misalkan bagian kanan ini dia tidak tembus level 1973, berarti dia akan terjadi rejection turun, dan akhirnya yang sedang kita lihat nantinya adalah penyusunan terkait dengan head
and Shoulder. Well, kalau ini terjadi teman-teman, neckline-nya itu akan berada di teritori ini. Kurang lebih kita akan lihat zona 1954-1956 sebagai level neckline support. Kalau dengan catatan 1973 tidak tembus. Tapi kalau 73 ditembus, oke, saya kembalikan lagi kepada Anda. Ingat dengan minggu lalu saya sempat menggambarkan teritorinya seperti ini. Ini adalah sebagai elliott wave yang pertama. Kemudian juga kita sempat sebutkan terkait dengan A, B, C, dan itu sudah selesai. Lalu kemudian yang lebih besar lagi adalah terkait dengan elliott wave yang kedua, karena kita sedang dalam jalur kenaikan setelah pola penurunan di bagian kiri. Ya, ini berarti sangat terbuka dengan jalur ini, dan Anda bisa cross-check kembali dengan grafik-grafik yang sudah kita tayangkan. So, apakah dia akan rejection 1973 atau dia akan tembuskan 1973? Kalau tembuskan, saya rasa kita akan berada di persimpangan di antara wave ketiga yang harusnya lebih panjang. Berarti 1987 saya rasa bisa ditembus. Itu pun dengan catatan kalau Fed sesuai dengan ekspektasi memberikan indikasi bahwa mereka terbuka juga untuk segera mengakhiri siklus kenaikan suku bunga. Tapi kalau ternyata mereka tetap bergegas, tetap bersikeras untuk menaikkan suku bunga, hati-hati rejection sebagai head and shoulder di grafik keempat. Well, terakhir yang juga tidak kalah penting, daily saya masih tetap menantikan karena posisinya kita sedang menghadapi bullish engulfing, jadi harusnya dia naik, dan itu berarti peluang 1987 ditembus. Juga yang kedua adalah dukungan terkait dengan potensi inverted head and shoulder di grafik daily. Wow, sangat menarik ya. Tapi yang jelas, begitu tembus 1930, itulah tanda-tanda Anda harus switch strategi menjadi sell karena dikhawatirkan dia melorot di bawah 1900. Oke, so strategi untuk malam ini Anda kombinasikan dengan skenario yang sudah kita tayangkan di fundamental, video fundamental. Dan ingat catatannya, segera exit di sore hari, lalu kemudian fokus di malam hari. Bagaimana kalau misalkan di pagi hari belum dapat posisi? Abaikan. Anda harus fokus dengan malam hari saat pengumuman Fed dan perhatikan skenario yang sudah kami bentuk.